Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam dimanapun teman-teman sekarang berada. Juga selamat datang nih teman-teman di podcast yang sangat-sangat spesial dari SMA Negeri 6 Cimahi, yakni podcast B6, Bincang Asik. Aku, sebagai yang sering dikenal sebagai Reza, akan membimbing jalannya acara pada kali ini. Karena ini udah jelas-jelas episode yang bakal sangat-sangat spesial nih. Karena bisa kalian lihat, aku nggak sendiri di sini. Ada Neta dari Senta Raspati. Halo. Dan Angela Naomi dari kelas 11-6. Halo. Jadi gimana nih Neta sama Angel? Apakah sehat kabarnya atau lagi gak enak badan? Sejujurnya aku sih sehat ya, tapi kayaknya suara aku berkata tidak. Aku lagi radang teman-teman. Pantesan tadi kayak ada yang beda gitu ya. Suara aku jadi ngebas ya. Kayak anak-anak majeng ya. Bass. Betul. Kalau Angel gimana nih kabarnya? Saya kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah. Terus senang mendengarnya. Jadi semoga teman-teman yang lagi nonton ini, yang lagi di rumah atau dimanapun berada, selalu sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Amin. Amin. Nah, kayak yang udah aku mention, kalau episode kali ini tuh sangat spesial. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena kita bakal ngebahas hal-hal yang sama orang-orang tuh dianggap remeh. Padahal ini udah jelas-jelas hal yang seru banget gitu kan? Oh iya kah? Apa tuh? Iya. Jadi kita di sini bakal bahas soal dunia kesenian. Yeay! Jadi kita tuh bakal ngobrolin hal-hal yang sangat-sangat menarik. Dari lantunan musik, terus guratan lukisan, bahkan tampilan-tampilan tarian yang memukau. That's why di sini ada anak-anak Raspati dan anak-anak seni rupa nih teman-teman. Oke. Aku mau mulai dari hal yang general dulu aja lah ya. Oke. Menurut kalian nih, awal ketertarikan kalian di dunia ini tuh sejak kapan sih? Yang di dunia kesenian? Kalau dari dunia kesenian itu saya mulai bisa menggambar waktu aku kelas 6 SD. Masih kecil banget itu berarti. Betul. Jadinya itu saya nemu di YouTube ada animasi kayak buatan dari siapa gitu ya. Animasi dengan 15 fps. Di saat itu mata saya itu terbuka lebar. Itu animasi bagus sekali, dari gerakan tangan, gerakan muka, ekspresi. Nah, itu bikin saya jadi aduh, aku juga harus bisa. Nah, dari kelas 6 itu jadi mulai coba sendiri juga. Tapi iya sih, emang kalau misalnya karya-karya yang dilakukan dengan penuh dedikasi itu pasti enak dilihat gitu ya. Betul. Apalagi sesuai dengan kemampuan ya. Iya benar, yakin banget dia juga orang yang Angel kagumi di balik karya itu pasti sosok yang sangat berdedikasi. Benar, betul Makanya sekali. Angel bisa kagum sampai sejauh itu ya Angel ya. Kalau Neta sendiri gimana nih? Kalau aku sih sebenarnya awalnya tuh dari kelas 5 SD guys. Aku Oh, tuh lebih lama lagi berarti ya. kalian pasti pernah kan suka sama K-pop gitu. Iya, ini betul. hal yang sangat general nih. Banyak terjadi lagi Iya. marak banget. Awalnya aku tuh suka K-pop sampai akhirnya aku sering lihat dance mereka, terus aku coba-coba cover, kok seru gitu. Jadi akhirnya aku lihat masuk ke SMA 6 ini, aku tahu Eskul Senta Raspati, jadi aku tertarik. Ini lucu banget berarti kayak zaman-zaman kita kecil yang kalau bikin grup itu suka ada dance cover gitu gak sih? Itu waktu itu iya kayak yang ada grup-grup dari Indonesia kayak Cherry Bell gitu kan yang kayak suka ada dance lucu-lucu gitu Itu kan. bener-bener childhood memory banget Iya, sih. setuju. Dan itu berkembang ya sampai sekarang Iya berarti dong, seru iya banget dong. gila. Setuju sih aku, felt. Terus ini karena kita udah semakin besar dan kita udah bersekolah, bahkan udah mau lulus nih teman-teman, perihal perkembangan seni sampai kalian sebesar ini, itu tuh seberapa penting sih? Seberapa penting peran seni ada di sekolah tuh? Boleh? Siapa dulu? Yang perempuan dulu. Kalau menurut aku sih seni itu pasti penting banget ya, apalagi seni tari. Karena setiap acara tuh pasti kan membawakan yang namanya seni kan, kayak untuk hiburan gitu. Dan juga menurut aku kalau misalnya dari sekolahnya itu menampilkan penampilan yang bagus dari seni tari, pasti sekolahnya juga di liriknya kayak
wah gitu, ngerti kan? setuju Kayak gitu sih. sih menurut aku. Dan itu apalagi kalau misal mau dipikir-pikir ya teman-teman, umumnya seni tari itu pasti bakal ngeluarin effort yang gede banget gak sih? Bener-bener. Butuh latihan Apalagi kalau lama. misalnya kalian tuh tahu banget arti dari tarian tersebut. Iya, itu Ya kan? kayak itu udah pasti dibuat dengan tidak sembarangan. Iya, benar. Kalau Angel gimana nih? Kalau saya bisa diulang lagi questionnya itu kayak kenapa seni itu sangatlah penting. Terutama kalau di sekolah gitu. Kalau kita pernah ambek kan, bisa kita bilang ambek, lagi angry Oke. hati kita. Nah, kita itu bisa mengekspresikan jiwa hati kita itu dengan tulisan, bukan tulisan juga, tapi dengan gambaran. Gambaran itu bisa mengekspresikan sedih, pokoknya yang sedang ada di pikiran lah. Jadi kalau kita tidak bisa ucapkan dengan perkataan, kita bisa ucapkan dengan gambar. Betul. I see. Jadi itu kayak coping mechanism gitu ya. Yes, coping mechanism. Setuju sih. Soalnya kayak ketimbang melakukan hal-hal yang buruk nih teman-teman, lebih baik kita mulai mencari hobi dan salah satunya ngegambar ini. Benar. Betul. Apalagi kayak gitu tuh ada juga kan ilmu psikologinya juga kan. Iya benar. Jadi kayak kita sekalian menuangkan emosi di dalam. Iya, itu. benar. Itulah yang umumnya bikin kalau banyak lukisan-lukisan yang terutama legendaris tuh pasti punya kesan tersendiri gak sih? Benar. Angel sendiri ada gak sih kayak pelukis atau lukisan yang kayak lagi Angel suka banget gitu, atau yang jadi favorit Angel sepanjang masa? Oh, ada banget. Vincent van Gogh, The Screaming Man. Oh, aku tahu banget iya. lagi. Yang botak. Yang aku tahu yang lagi di jembatan kan. Yang lagi jembatan. Iya, Itu tahu. keren banget sih. Kalau kamu sendiri gimana sih merepresentasikan lukisan tersebut, Angel? Menurut saya itu kalau dipikir-pikir itu sepertinya pelukisnya itu sedang menangkap sebuah potret di mana orangnya itu sedang terkejut, dia sedang melihat sesuatu yang ia suka, atau dia bisa sedang ketakutan, bisa dibilang. Yang masuk akal sih ya, soalnya emang kita bisa lihat itu ekspresinya bukan ekspresi yang menyenangkan gitu kan teman-teman. Tapi emang itulah karya seni dimana kita akhirnya bisa merepresentasikan itu sesuai isi dari hati kita masing-masing. Iya, betul. Nah, aku mau nanya lagi sekarang agak lebih spesifik, terutama secara personal ke diri kalian sendiri. Pernah nggak sih ngerasa kalau seni tuh ngebantu kita berkembang di bidang lain juga gitu? Aku boleh? Boleh. Kalau misalnya dari aku sendiri sih, karena kan biasanya tari itu ada yang solo dan juga ada yang berkelompok. Dengan aku ikut eskul atau apa yang berhubungan dengan nari, itu jadi banyak relasi gitu. Tuh juga aku dengan tampil dengan banyak orang gitu ya, depan banyak orang, itu jadi bikin aku apa ya, punya skill untuk lebih percaya diri lagi. Menurut aku kayak gitu sih. Jadi berani ya, dan gak tahu malu. Itu saya. Oh my god. Kalau menurut Angel sendiri gimana nih kalau misalnya seni rupa? Mungkin gak nyambung, tapi cuman kalau dari gambar aku bisa ngelatih keuangan juga, bisa dibilang. Oh ya, itu gimana hubungannya tuh kira-kira? Jadi itu di dalam gambar kita itu ada namanya klien dan juga satunya lagi pelukis, bisa dibilang. Iya, bener. Komisi. Iya, ngerti banget. Oh iya, ini berarti jadi masuk ke dunia bisnis ya Angel ya. Betul. Bener. Jadi kita itu bisa dibilang kliennya itu pengen dia digambar. Misalnya kayak pacarnya pengen digambar bareng. So sweet. Nah, terus nanti kliennya itu nanya ke pelukis berapa banyak, terus kayak waktunya bisa berapa lama. Bisa nggak kalau deadline-nya itu tanggal ini. Terus nanti artisnya itu bakal ngecocok-cocokin dari date sampai uangnya. Bisa dibilang 50.000 lah sepis. Memang mahal ya, soalnya itu kalau artis gambar itu memang lama, guys. Iya. Nah, kalau udah selesai gambarnya, dikasih uangnya, sudah itu bisnis. Iya, masuk akal. Oh berarti ini tuh secara nggak langsung tuh bikin kita jadi berani punya pekerjaan ya dari awal tuh. Keren sih. Itu kayak cukup mind blowing ya, nggak kepikiran dari awal. Aku juga tahu loh kayak Keren. bener masuk akal juga gitu. Yes. Kalau kamu sendiri ada gak sih yang kayak kamu sempat komisian juga? Sering dari orang-orang di Discord, terus saya minta PayPal-nya dikirim jadi dolar ke rupiah. Ih,
Keren banget, dolar teman-teman. Ini juga bisa sekalian jadi promosi nih. Barangkali teman-teman ada yang mau digambar ke sama pacarnya, kayak tadi dibilang sama Angel, atau sama orang tuanya, bahkan diri kalian sendiri bisa nih ngehubungin Angel secara pribadi. Terus sekarang kita mulai kembali ke topik general ya teman-teman. Kak, ini naskahnya sampai sini doang kah? Soalnya kalau setelahnya nih, aku jadi pengen nanya aja, menurut kalian di antara seni tari sama seni rupa, ada gak sih kayak hubungannya gitu yang melukiskan garis di antara keduanya? Paham nggak kira-kira? Ingat. Aku ngerti sih. Kalau menurut aku sih ya, dengan tari itu kan pasti ada pesan-pesan kan ya. Mungkin bisa lebih diekspresikan melalui lukisan. Karena banyak juga kan pelukis-pelukis yang ngelukis lagi nari atau segala macam, dan pasti emosinya tuh dapat. Menurut aku kalau misalnya nggak dapat dari gerakannya, dari musik, dan juga bisa dari lukisan gitu. Iya, sih. masuk akal sih. Jadi kayak waktu kita sudah, aku pernah ngeliat ya, kayak ada tarian dari Candi Borobudur gitu ya, dari apa gitu lupa lagi. Waktu saya lagi liburan di sana, aku tuh kan lagi aku ngeliat kayak banyak penari-penari. Itu waktu aku lihat itu udah kemasuk banget ke soul saya. Jadi itu pengen langsung digambar, pengen di apa sih, historikan gitu bisa dibilang. Nah, Ngerti. Iya, masuk akal sih. Berarti ini kalau misalnya disimpulkan ya teman-teman, di antara kedua pendapat dari narasumber kita tuh, kalau antara seni tari sama seni lukis tuh bisa bikin kita punya memori yang kuat, dimana akhirnya kita kan jadi melukiskan tuh kisah-kisah yang pernah terjadi, entah itu lewat tarian-tarian yang bisa kita pelajarin ataupun lukisan yang bakal selalu abadi. Terus kalau mohon maaf. aduh aku nervous, maaf ya. It's okay. Terus ini kan kalau di sini tuh yang eskul kebetulan Neta doang ya, karena sayang banget nih di SMA 6 cuman ada tari sama musik teman-teman. Cuman kalian kalau misalnya mau gabung ke seni rupa, itu ada klubnya gitu. Nah, jadi di sini aku mau nanya dulu soal ekskul di ekskul seni di SMA 6. Kalau menurut kamu gimana sih perkembangan ekskul seni dari dulu sampai sekarang? Menurut aku untuk sekarang itu pasti lebih banyak improvisasinya mungkin ya. Apalagi untuk sekarang aku kan menjabat itu jadi ketua Sentara Spati. Aku ngerasa kalau misalnya anak-anak itu dulu mungkin waktu awal-awal aku masuk tuh pasti banyak banget yang tertariknya tuh sama modern. Iya kan? Pasti kamu ngerasa gitu kan? Ya, apalagi emang sekarang gak perlu kita pungkiri kalau Korean Wave and Western tuh lagi marak-maraknya banget. Tapi dengan adanya teman-teman aku itu kan yang eskulnya di Tradi, bawain yang lebih menarik gitu, dengan gerakan yang mungkin lebih elegan, musiknya juga lebih gampang didengar dan juga gampang diingat. Jadi lebih banyak loh yang tertarik ke tradisional menurut aku. Jadi sekarang anak-anak Sentara Spati itu lebih banyaknya ke yang tradisional sih. Dan fun fact, aku anak Tradi, guys. Itu anak Sentara Spati juga. Ya tapi benar sih emang kalau mau ngobrolin perkembangan di ekskul tari, emang makin kesini makin condong ke modern ya. Dan kalau misalnya kita lihat dokumentasi dari Sentara Spati, emang mostly banyakan tuh anak-anak modern teman-teman. Tapi kalian yang emang tertarik tradi juga bukan berarti jadi harus merasa terkucilkan ya, tetap keren kok. Kita kan Indonesia. Pertanyaan. Kalau moshing termasuk apa? Jujur aku gak. Kalau moshing kayaknya lebih ke tantrum ya, Say. Iya, itu kayak lebih ke. Tapi mungkin itu juga bisa dibilang mengekspresikan ekspresi. Iya itu. Iya kan? Kalau ini kayaknya bisa masuk kontemporer deh. Iya. Karena terkandung emosi juga di dalam moshing itu. Kayak di sini kan kita cuma bahas soal modern sama tradi doang nih. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang demen musik masuk kontemporer gitu, bikin cabang baru di Sentara Spati.
Bagus pertanyaannya, terima kasih. Cukup membuat mikir. Aku jadi curiga, Angel, di mana saja masing-masing kamu di mana saja kamu bergaul. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih perkembangan seni rupa di SMA 6 Cimahi? Kalau aku pertama kali masuk ke sini kan kelas 11. Jadi kalau ngeliat-liat itu belum tahu banyak. Ah iya, kamu pindahan ya. Iya, betul. Aduh, kenal ya, kalau Salam kenal kenal. ya. Padahal sudah kenal ini. Aduh. Kita membangun chemistry. Back to strangers. Oke. Aduh, galau nih ujungnya kalau back to Jangan dong. Kita kan lagi harus happy-happy lanjut, di harus sini. lanjut. Ayo. Jadi waktu aku pertama kali masuk sekolah itu kan ada di depan lab biologi itu atau lab kimia apa sih? Yang di mana tuh? Yang di dekat waktu dulu itu ruang tamu bisa dibilang. Oh, lobbynya. Ya itu Lobby. lab Iya. biologi sayang. Kalau lurus terus kan ada yang masang-masang poster. Oh, Madinya. Medi. Oh iya benar. Waktu di situ tuh aku langsung terpikat, ini poster bisa join dari mana ya? Soalnya bagus banget. Tapi cuman sayangnya enggak. Lupa. Jadi intinya yang perkembangannya tuh lebih ke konsisten ya, karena dari dulu kita tuh selalu punya media mading guys, majalah dinding buat ngeabadiin. Peristiwa sekolah-sekolah. Enggak dong, itu terlalu besar. sorry. Sampai peristiwa sekolah-sekolah, lebih ke karya seni teman-teman Iya, gitu. benar. Event termasuk. Iya, itu termasuk kayak misalnya kalau misalnya info Perlombaan gitu ya biasanya. Apalagi kalau sekarang ospek sendiri tuh punya program kerja di mana kalian kami bakal ngadain kasarnya kompetisi kali ya, di mana kalian tuh bisa ngirim karya-karya kalian gitu di sini, yang mana nantinya bakal masuk mading itu. Nah, Angel bisa loh Tapi itu masuk ke menarik situ. banget Iya. loh. Baru tahu. Itu sering di-share kok. Jadi kamu bisa juga mempertahankan konsistensi dari perkembangan ekskul seni itu melalui ikut program kerja ospek ini. Terus menurut kalian tantangan terbesar apa sih yang kalian hadapin gitu selama berseni? Bahkan terutama Neta sebagai pengurus ya, apalagi ketua gitu. Aduh, pasti pusing banget. Kalau menurut aku sih ya, tantangan di ekskul aku itu pastinya ketertarikan dan juga perbedaan pendapat. Kayak misalnya nih ya, kita udah nyiapin kayak misalnya apa ya, materi ya bisa dibilang materi. Terus kayak mungkin anak-anak ada yang aduh aku kok gak masuk minggu kemarin, jadi kayak kita diulang lagi sampai akhirnya tuh nge-stuck gitu loh si materinya. Kayak gitu tuh juga kadang kalau misalnya kita mau bawain ini, maksudnya kan aku ada program kerja yang namanya itu R2U, itu cara kerjanya tuh dengan menyampaikan pendapat melalui surat gitu kan, karena mungkin mereka ada yang malu atau gimana. Terus kayak kita mencoba untuk merealisasikan itu satu persatu gitu kan. Nah, kayak ada yang, Kak aku mau request dong kayak gini, Kak aku mau request dong kayak gitu. Oke, kita coba satu-satu, tapi kayak mungkin dari mereka ada juga yang gak setuju kayak gitu sih. Kadang ya mungkin harus dibangun lagi chemistry-nya menurut aku kayak gitu sih. Berarti yang susah tuh kayak menyatukan banyak kepala. Iya, benar. Sayang banget kita nggak bisa membuat tumbal proyek ya teman-teman. Jadi di sini bercanda. Ini kita bukan podcast horor kebetulan. Aduh. Tadi aku nanya apa sih? Ekskul seni, tantangan terbesar, pengurus ekskul. Ya, nah kalau kamu sendiri tantangannya dalam berseni aja deh di sekolah gitu, apa sih yang bikin kayak capek ya jadi pekerja seni tuh gitu? Palingan art block. Atau kalau antara art block itu terlalu terinspirasi, jadi di pikiran itu banyak hal yang pengen digambar tapi jadinya nge-stuck. Iya, jadi kayak ngerti sih, kayak kebanyakan referensi, pengen ini pengen itu gak jadi gitu. Tapi ini masih cenderung lebih ke personal ya tantangannya. Iya benar. Kalau kamu sendiri gimana sih cara menghadapi art block itu? Kalau art block itu terkadang kalau seorang artis itu bisa sampai 1 minggu, 2 minggu, sebulan. Oh, Iya. aku baru tahu loh kalau soal itu. Jadi itu kalau art block itu terkadang hilang sendirinya, atau kalau kita ngedengerin musik tiba-tiba aduh pengen ngegambar ini. Lucu banget lagi. Iya, aku jadi main nanya juga, kalau kamu gimana sih cara menghadapi
yang berbagai macam kesan pesan yang kamu dapat dari R2U itu? Kalau misalnya aku sih coba aja ambil dari yang positifnya aja ya. Mungkin mereka maunya apa, oke kita coba realisasikan itu satu persatu biar mereka juga nyaman di Santaraspati kayak gitu. Jadi aku berusaha, aku dan anggota-anggota aku, apalagi pengurus-pengurusnya pasti berusaha yang terbaik buat kasih yang terbaik juga buat mereka betul semua sih. kayak gitu. Benar. Seperti yang harus kita lakukan ya teman-teman, apalagi kita berseni itu kan nggak sendirian kalau misalnya di Santaraspati. Dan kalau yang seni rupa itu tadi udah dibincangkan Angel nih, jadi misal kalian art block itu berarti santai aja ya Angel ya. Iya. Karena emang ada fasenya aja gitu. Terus udah sih ini doang yang pengen aku obrolin, soalnya yang pasti aku tuh lebih tertarik sama sudut pandang kalian aja gitu. Oke. Dan mungkin kita bakal move lagi ke beberapa waktu yang akan datang, dimana ini udah bulan Mei nih, bulan Juni kita udah Demo Esko, udah MPLS. Jadi udah jelas bakal ada murid baru, dimana murid baru ini kita bakal menghadapi berbagai macam minat mereka. Nah, kalau ke minat mereka yang seni, kalian ada gak sih kayak pesan khusus yang kalian mau sampaikan ke mereka? Kalau saya terusin aja bakatnya. Kalau yang sudah dari dulu pengen gambar sampai sekarang, tolong terus serius. Kalau kamu pengen ke kuliah, please rethinking dulu ya guys. Gak mungkin kayak, bukan artinya aku gak setuju ya, tapi cuman please rethinking dulu. Tapi cuman aku betul-betul supportive. Kalian adalah anak-anak yang sangat berbakat. Masya Allah, baik sekali. Kalau misalnya dari aku sendiri sih, jujur karena pasti banyak banget dari mereka yang aduh kak aku masih malu gitu kan, apalagi tampil depan banyak orang. Tapi menurut aku dengan kita latihan depan banyak orang, pikir kan kita latihannya di lapang ya, dan jelas itu pasti banyak orang. Itu melatih loh sedikit-sedikit untuk kalian jadi percaya diri. Menurut aku sih kalian harus ngembangin, karena sayang banget ya kalau misalnya nggak dikembangin, apalagi ini udah SMA gitu. Dengan kalian ngembangin dan masuk Eskul Santaraspati misalnya ya, kalian tuh bisa ikut-ikut lomba, dan itu juga pasti jadi bekal kalian untuk kuliah juga, bener sih. Ya, apalagi kalian yang nanti tuh secara seni itu mau difokusin ya. Bener-bener. Dengan kalian ikut lomba-lomba tuh bisa jadi rekam jejak yang bagus buat kalian, kasarnya portofolio lah ya. Bener-bener dapat pengalaman juga kan pasti. Yes, tepat sekali. Dan aku juga setuju, mau pesan buat teman-teman di sana yang masih merasa rendah diri, itu hal yang sangat normal teman-teman, karena kita hidup di Indonesia di mana pemerintah tidak mendukung kita untuk berseni. Cuman itu bukan berarti di mana kita harusnya jadi berhenti. Kita tetap punya kok lingkungan yang suportif kayak kita bertiga ini. Kita bakal selalu senang buat menyambut kalian yang emang tertarik di bidang seni, Calon-calon berbakat ya. iya betul sekali. Dan Mau ada titip pesan, anak-anak kelas 10 please jangan gunain AI buat gambar. Jangan sama sekali. tolong banget ya ini. Jangan. Karena itu sangat merugikan ke artis teman-teman, karena mereka tuh ngambil data. Ini sekalian FYI ya ke kalian. Dan mungkin udah cukup ya, kayak kita udah banyak banget ngobrolin hal-hal menyenangkan, dari tarian, terus lukisan, bahkan hal-hal personal soal K-pop. Itu soal lukisan pelukis yang Angel suka, benar-benar menarik, insight banget sih kalau menurut aku. Dan aku mau berterima kasih banyak ke Neta sama Angel yang udah bersedia hadir di podcast kali ini dan ngobrol-ngobrol seru di depan teman-teman. Semoga kita bisa terus berkarya ya. Amin. Apapun kondisinya, dan dimudahkan selalu. Semoga juga semakin banyak nih teman-teman yang bersedia untuk mengekspresikan, karena bisa kalian lihat pasti ada aja kok jalan di mana kalian menjalankan kesenangan dalam berseni kalian. Kalian pasti ketemu sama lingkungan yang suportif selagi kalian mau berusaha. Betul. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Oke.
20 menit